Sip. Macam-macam. Siap, sudah Bunda. Oke. Recordnya ke PC ya Bun ya, bukan apa ke cloud? Si aja Bun. PC aja ya. Iya Bun. Siap. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah bergabung dalam kegiatan hari ini. Saya akan memperkenalkan 3 narasumber kita yang hadir hari ini yang akan membagikan materinya. Adapun untuk narasumber pertama adalah Ibu Polinma Sihombing, SPD MPD, yang beralamat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Komplek Puskesmas Tomata, Desa Pambarea, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Adapun materi yang akan dibawakan oleh Ibu Polinma adalah inovasi pembelajaran di masa PJJ bersama portal Rumah Belajar. Kemudian narasumber kedua adalah Ibu Supriyatni SPDSD, tempat tugas di SD Negeri 6 Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, alamat tinggal di Kecamatan Koba, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Materi yang dibawakan oleh Bu Supriyatni adalah pemanfaatan media video dalam pembelajaran terintegrasi portal Rumah Belajar. Kemudian narasumber kita yang terakhir adalah Bapak Amiruddin Wabula SPD, tempat tugas di SD Negeri 5 Masohi, alamat tempat tinggal Jalan Abdullah Saulisa, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Materi yang dibawakan adalah pemanfaatan fitur sumber belajar untuk kuis menggunakan Edpuzzle. Sedangkan saya sendiri selaku moderator, perkenalkan nama saya Linggawati, alamat tempat tugas di SMA Negeri 4 Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan, alamat tempat tinggal di Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Demikianlah profil singkat dari narasumber dan moderator kita hari ini. Kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Polinma Sihombing. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Polinma, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan bagi saya untuk berbagi mengenai portal Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama sekali yang saya sangat hormati seluruh Bapak dan Ibu yang hadir pada room kita saat ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kami ini. Baik, saat ini saya akan membawakan materi. Kami saat ini ingin berbagi mengenai inovasi pembelajaran dengan menggunakan portal Rumah Belajar. Jadi saat ini yang akan kami kenalkan itu adalah apa itu portal Rumah Belajar dan fitur-fiturnya. Mohon izin bertanya, Ibu Moderator, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas Bunda, silakan lanjutkan. Terima kasih. Baik, mohon izin share screen ya Bunda ya. 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 Ada terlihat Bun? Ya, sudah terlihat Bun tampil. Ya. Bapak, Ibu guru yang hebat, saya rasa di dalam room ini kebanyakan Bapak dan Ibu guru ya. Saya akan mengenalkan apa itu Rumah Belajar. Saya yakin sudah sering mendengar, mungkin akhir-akhir ini agak sering digaungkan apa itu Rumah Belajar ya. Dalam pembelajaran jarak jauh saat ini, kita sebagai seorang guru tuh banyak sekali mengalami kesulitan ya, masalah bagaimana dalam membelajarkan anak didik kita di masa pandemik ini dengan pembelajaran jarak jauh. Kadang kita bingung bagaimana mendapatkan sumber belajar, bagaimana kita melakukan pembelajaran, dan apalagi berinovasi. Nah, di sini kami akan mengenalkan sebuah portal yang disediakan oleh Pusdatin melalui disediakan oleh Kemdikbud melalui Pusdatin, yaitu sebuah portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar ini menyediakan berbagai fitur-fitur, sumber belajar, dan banyak lagi fitur-fitur pendukung. Portal Rumah Belajar ini Bapak dan Ibu bisa diakses secara gratis. Jadi selain fiturnya sudah lengkap, kemudian dapat dimanfaatkan dalam situasi pembelajaran apapun,
dapat diakses dengan gratis, ya, gratis. Jadi yang penting kita ada signal, maka kita bisa mengakses fitur-fitur pada sumber belajar ini. Jadi di sini apa itu portal rumah belajar? Jadi portal rumah belajar ini menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar ini Bapak Ibu hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Sekarang ini kita dalam industri 4.0 yang mayoritas berbau digital, berkaitan dengan TIK, ya. Jadi sekarang zamannya Internet of Things, itu dia era 4.0. Portal rumah belajar ini Bapak dan Ibu bisa dimanfaatkan oleh siswa, guru, dan peserta didik itu mulai dari usia dini, PAUD, ya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun sekolah kejuruan. Jadi dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seluruh kontennya yang ada di rumah belajar ini dapat nanti kita akses dengan gratis. Nah, fitur-fitur yang ada di rumah belajar, Bapak dan Ibu, itu ada fitur utama dan ada fitur pendukung. Nanti kita akan kaji semuanya. Saya pada awal ini menggambarkan dulu itu apa garis-garis besarnya Bapak dan Ibu. Jadi kita ingat ya, fitur utama dan fitur pendukung. Nah, fitur utama nanti ada 4 Bapak dan Ibu. Fitur utama yang pertama adalah sumber belajar. Pada sumber belajar ini Bapak Ibu, fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Di sini banyak sekali sumber materi ajar, ya, yang disediakan. Jadi sudah terstruktur, tampilannya menarik, bentuknya ada dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Banyak sekali. Kemudian fitur yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah kelas maya. Kelas maya ini adalah kelas yang kita dengar akhir-akhir ini, ya, sebuah learning management system. Ini dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran secara virtual tanpa tatap muka antara guru dan orang tua. Nanti dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital, kapan saja dan di mana saja. Nah, itu dia kelas maya. Nah, kemudian fitur yang ketiga, kalau bicara tentang laboratorium, tentu kita berpikirnya langsung ruangan gedung lab, begitu ya. Ada semua peralatan-peralatan laboratorium. Dan kita nggak berpikir bahwasannya ternyata praktikum pun bisa dilakukan secara maya, begitu ya, secara digital ya. Nah, pada laboratorium maya ini, Bapak dan Ibu, bisa kita lakukan praktikum ya bersama anak didik kita tanpa kita bertatapan langsung. Nah, jadi tapi dalam laboratorium maya ini Bapak dan Ibu, nanti dia hanya pembelajaran masih tersedia hanya untuk pembelajaran matematika dan IPA. Jadi di sini bisa diakses nantinya. Kemudian fitur yang keempat adalah bank soal. Bank soal ini Bapak dan Ibu di sini terdiri dari fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia berbagai akses soal latihan dan ujian. Nah, itu dia sekilas tentang fitur utama Bapak dan Ibu. Sekarang kita coba bagaimana mengaksesnya ya. Nah, cara mengaksesnya ini sebentar Bapak dan Ibu. Maaf, mohon izin ya, sebentar saya cari dulu. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana cara mengaksesnya? Mohon ya, izin bertanya, Ibu moderator, apakah screen saya sudah terbagi? Sudah tampil, Bunda. Iya, ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, kita masuk kepada Google Chrome, kita ketikkan aja di sana rumah belajar Kemdikbud ya, rumah belajar Kemdikbud. Nah, nanti kita akan diarahkan
kepada website Rumah Belajar Kemdikbud. Itu adalah Rumah Belajar Kemdikbud, portal rumah belajarnya itu websitenya adalah belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kita langsung klik Bapak dan Ibu, kita akan diarahkan pada beranda utama. Nah, ini adalah beranda utamanya Bapak dan Ibu ya. Kalau beranda yang utama ini Bapak dan Ibu berganti-ganti ya, kadang tidak seperti ini selalu tampilannya. Pusdatin akan mengupdate dengan tampilan-tampilan sesuai dengan update saat-saat terbaru. Jadi ini dia portal rumah belajar. Pada saat ini Bapak dan Ibu sudah diakses oleh sebanyak 266.045 guru. Dan siswa ini data yang terakhirnya, dan siswa telah menggunakannya sebanyak 640.874 siswa. Di sini dia Bapak dan Ibu ada fitur utama. Fitur utama tadi ini ya yang saya telah sampaikan tadi, kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu pada portal rumah belajar disediakan fitur pendukung. Fitur pendukung nanti akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Fitur pendukungnya adalah peta budaya. Nanti pada peta budaya ini Bapak dan Ibu kita bisa belajar tentang sejarah-sejarah budaya yang ada di Indonesia. Dan fitur yang kedua, buku sekolah elektronik. Jadi semua bidang studi ada di sini. Jadi kita tidak perlu khawatir anak kita itu belajar saat ini katanya tidak ada buku. Tidak perlu khawatir sebab di sini buku sudah disediakan oleh Pusdatin melalui rumah belajar. Lengkap sekali. Dari kelas berapapun, pelajaran apapun ada di sini. Kemudian ada wahana jelajah angkasa. Wahana jelajah angkasa ini Bapak dan Ibu kita bisa menjelajah angkasa secara virtual. Jadi seperti nyata sekali dia. Nanti kalau kita klik di sini. Kemudian ada karya bahasa dan sastra. Karya bahasa dan sastra kalau kita mencari puisi, sastra Indonesia semuanya ada di sini. Nah, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Ini penting sekali untuk kita Bapak dan Ibu. Sebab kalau kita ingin mengembangkan kompetensi kita sebagai guru, kita sebaiknya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, baik secara tatap muka maupun secara tatap maya. Nah, di sini untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, kita bisa mengeksplor di sini. Lalu ini ada fitur terbaru, yaitu fitur EduGame. Fitur EduGame ini menyediakan permainan, tetapi terkait dengan pembelajaran. Tetapi di sini yang kami perhatikan ini masih banyaknya terkait tentang IPA dan matematika. Jadi anak-anak biasanya kan suka main game. Nah, daripada main game tetapi kurang bermanfaat, lebih baik anak-anak kita arahkan bermain pada EduGame pada rumah belajar ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah fitur pendukungnya. Jadi tadi saya sampaikan ulang, rumah belajar itu ada 4 fitur utama dan ada 6 fitur pendukung. Lalu Bapak dan Ibu, pada rumah belajar juga masih disediakan sumber belajar lainnya. Di sini kalau kita mau dengar radio edukasi, bisa kita klik di sini. M-edukasi, E-modul, TV edukasi, suara edukasi, kursus daring, P4TK, LPKS, semuanya ada disediakan di sini. Jadi rumah belajar ini Bapak Ibu sangat lengkap sekali fitur-fitur yang disediakan oleh Pusdatin. Jadi rasanya sangat rugi sekali atau sangat kalau kita tidak mengenalkan ini kepada anak didik kita. Ya, jadi anak didik kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Hanya kita mengenalkan dan mendaftarkan mereka pada rumah belajar ini. Nah, Bapak Ibu, nanti cara mendaftarkannya adalah Bapak dan Ibu kita login di sini. Saya keluar dulu saya karena sudah mendaftar sudah langsung masuk dia ke Amin. Maaf, saya ulang Bapak dan Ibu. Nah, waktunya kita 5 menit lagi ya, Bun. Oh, siap.
kita login di sini Bapak dan Ibu, nanti kita akan diarahkan mendaftar sebagai guru dan sebagai murid atau sebagai orang tua. Jadi maaf Bapak Ibu, ini beranda saya karena saya udah langsung mendaftar tadi, langsung saya diarahkan kepada sumber belajar. Ini isinya sumber belajar Bapak dan Ibu. Sumber belajar ini isinya ini adalah berbagai sumber belajar yang terdiri dari ada video, ada website dan segala macamnya. Cara mengaksesnya Bapak Ibu, kita klik yang pinggir kiri ini di sebelah pinggir kiri. Nah, kita lihat di sini ada tingkat pendidikan. Kita mau mengajar di tingkat apa? Misalnya saya tingkat SMP. Saya klik saja SMP. Lalu saya cari kelasnya di sini. Misalkan saya mengajar kelas 8, saya klik di kelas 8, lalu di sini ada semua mata pelajaran kolomnya. Kita cari Bapak dan Ibu, mau mengajar apa? Misalkan saya tadi guru matematika, saya cari pelajaran saya. Jadi di sini ada semua pelajaran Bapak dan Ibu. Nah, matematika. Jadi nanti akan ditampilkan pada layar ini semua sumber belajar yang terkait dengan matematika kelas 8. Ini ada video, di bawahnya nanti ada web lainnya, dan kita bisa eksplor semuanya. Kita bisa memanfaatkan video-video ini dengan cara mendownloadnya. Setelah kita download, nanti bisa kita kirim kepada anak-anak didik kita sebagai sumber belajar terkait materi yang akan kita ajarkan. Dan setelah anak-anak kita masuk di dalam ini, mereka juga bisa mengeksplor secara langsung sendiri. Mereka mau belajar apa, seperti itu. Itu dia terkait dengan sumber belajar, ya. Nah, kalau di sini ada kelas digital, ya. Saya mohon sedikit tambahan waktunya ya, Bun, sedikit lagi. Ya, saya rasa nanti ya, ini karena berhubung internet Bapak dan Ibu, makanya butuh waktu. Kelas digital ya Bapak dan Ibu, ini dia tampilannya. Jadi di sini kita bisa membuka kelas, membuat kelas, dan mendaftarkan anak-anak didik kita untuk masuk pada kelas kita. Nanti pada kelas kita ini kita bisa membagikan materi dan apa saja yang akan kita bagikan kepada anak didik kita, ya. Nanti Bapak Ibu eksplor karena kami terbatas waktunya, tidak bisa mengeksplornya secara detail sekali. Yang penting Bapak dan Ibu nanti sudah mengetahuinya. Ya, begitu juga kelas Maya. Di sini nanti kita tinggal masuk Bapak Ibu. Mau di mana kita mau masuk? Mau ke laboratorium Maya, ke bank soal, ke modul digital. Nah, kita tinggal pilih di sana, kita klik saja. Selanjutnya sedikit lagi waktunya saya untuk memaparkan materinya saya. Maaf, saya kembali dulu ke awal. Nah, saya mau mengenalkan kembali, mencoba untuk fitur-fitur pendukung tadi Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau saya contohkan ini EduGame yang sangat diminati oleh anak-anak sekarang ya. Saya buka EduGame. Nah, di sini akan banyak sekali daftar permainan Bapak dan Ibu ya. Permainan di sini sangat asik sekali, tetapi di sini bermain tetapi sambil belajar. Coba saya buka satu. Saya buka satu. Iya. Saya buka satu. Maaf Bapak Ibu, sedikit waktu lagi kita tunggu supaya kita bisa melihat nyata. Mohon tambahan waktu sedikit lagi Bunda ya. Ya, Bun. Ini terkait jaringan. Maaf, izin bertanya Bunda, apakah kita ini setelah selesai pemaparan langsung sesi tanya jawab atau setelah selesai semua pemateri Bunda? Kita tampil dulu narasumber, nanti baru sesi tanya jawab Bunda. Oke, siap. Ya, jadi karena ini gamenya agak lambat keluar Bapak dan Ibu, nanti mungkin pada sesi tanya jawab bisa kita eksplor lagi. Kita tampilkan dulu semua pemateri yang ada. Jadi itu adalah garis-garis besar tentang portal rumah belajar Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran sebagai inovasi pembelajaran di masa PJJ saat ini. Mungkin untuk saat ini itu dulu materi saya, selanjutnya akan kita kupas lagi dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.
Terima kasih Bu Polinma. Sudah kita dengarkan penjelasan dari Ibu Polinma tentang fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Penjelasannya sangat jelas ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi dari narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Supriyatni, sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Bangka Belitung. Kepada Ibu Supriyatni diberikan kesempatan, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Silakan Bu Supriyatni. Baik, terima kasih Ibu Linggawati. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Polinma Sihombing ya. Beliau dengan jelas memaparkan tentang apa itu fitur-fitur rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, sekarang saatnya saya untuk memberikan materi tentang pemanfaatan sumber belajar ya. Di situ salah satunya adalah video pembelajaran. Nah, bagaimana cara mengakses video pembelajaran dan bahkan sedikit saya singgung untuk tentang video pembelajaran ya Bapak Ibu. Baik, Ibu boleh saya share screen ya Bu. Ya, silakan Bu. Ya, Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, maka saya batasi untuk ini paparannya ya, sekitar 15 menit. Oke, Bu. Apakah layarnya sudah terlihat? Siap, sudah. Sudah masuk di ini tampilan. Bapak Ibu, saya terima kasih Ibu Lingga. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan paparan dari Ibu Polinma. Di sini Bapak Ibu, di dalam rumah belajar, fitur utamanya tadi ada 4 ya, sumber belajar, kemudian ada bank soal, kemudian ada laboratorium maya, kemudian ada apalagi tadi Bu. Kita lihat PPT-nya ya. Kelas digital. Oke. Ya, kita lihat dulu ya paparannya. Ibu sebentar. Oke, fitur utama dari rumah belajar. Kemudian ada laboratorium maya, kelas maya, dan ya 4 itu ya. Dari keempat itu, Bapak Ibu, kita akan buka bersama, terutama untuk yang sumber belajar, dan bagaimana memanfaatkannya untuk pembelajaran di kelas kita, Bapak Ibu. Kita bisa masuk. Ini adalah salah satu contoh tampilan sumber belajar. Cara membukanya, pertama kita ketikkan rumah belajar pada web browser kita. Bapak Ibu bisa gunakan Chrome atau Mozilla atau dan yang lainnya ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa gunakan HP untuk menginstal aplikasi rumah belajar yang ada di Play Store Bapak Ibu. Nah, ini tampilan utamanya seperti ini. Kita lihat pada fitur utamanya ada sumber belajar. Guys, kenapa ini? Mohon maaf kendala sinyal Bapak Ibu. Ya, nah di sumber belajar saya langsung ke sini aja ya. Sumber belajar misalkan kita klik pilih tadi ya kelasnya. Maaf, Bu Supriyatni, tampilannya masih tampilan di PPT-nya. Oh, masih PPT ya? Oke, Ya. Oke. Saya stop share dulu. Stop share, kemudian kita ke mana?
Sudah terlihat, Bu? Sedang ya. Oke. Ini ya sumber belajar ya Bapak Ibu. Salah satunya misalkan saya kelas 5. Saya klik ini salah satu sumber belajar ya. Saya ambil dari sini. Setelah diklik Bapak Ibu, kita pilih jenjangnya. Kalau saya mengajar SD, klik SD. Kemudian kelasnya kita pilih. Karena saya mengajar kelas 5, saya pilih kelas 5, mata pelajarannya disesuaikan dengan sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Nah di sini kontennya itu ada 3 macam Bapak Ibu, ada berupa video, video pembelajaran, kemudian ada konten web, dan ada yang berupa audio. Nah saya tampilkan salah satu videonya Bapak Ibu. Misalkan hari ini, misalkan saya belajar tentang apa tadi? Perpindahan kalor misalkan. Nah, perpindahan kalor. Nah, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu, di sini sudah ada videonya. Terus kita masukkan ke misalkan ke grup WA paguyuban kita ya. Caranya kita klik yang atas ini. Ketutup enggak ini? Kita klik yang atas ini pada linknya. Nah, kita copy linknya ini, kemudian kita masukkan ke misalkan grup WA kita ya. Copy misalkan, salin, kemudian dipaste di grup WA kelas kita masing-masing. Kemudian untuk misalkan kalau di RPP-nya bagaimana Bu? RPP-nya kan masuk. Nah, sama Bapak Ibu, kita untuk sumber belajar Bapak Ibu misalkan siswa misalkan pada awal pembelajaran menyaksikan video pembelajaran dari rumah belajar tentang misalkan panas dan perpindahannya. Misalkan kita kopikan ini terus dipaste di RPP kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nah, misalkan di paguyuban misalkan. Nah, berarti tinggal kita paste seperti itu. Kemudian itu cara mengakses sumber belajar Bapak Ibu yang kita bisa manfaatkan di dalam pembelajaran kita masing-masing ya. Nah, kemudian demikian juga untuk yang multimedianya ya. Di situ sama. Caranya sama. Kita klik multimedia yang dibutuhkan. Misalkan ini ekosistem. Ya, kita klik dulu selengkapnya. Apakah muncul Bapak Ibu? Nah, misalkan ini ya. Nah, kita ini tadi saya ke itu. Ya, kita sama ya. Kita ini sudah ke apa namanya? Soal-soalnya tadi saya klik. Harusnya dari awal. Sama ya, tadi caranya kita klik ininya, materinya, kita copy, kita pastekan di grup WA atau di misalkan yang pakai Google Classroom, di Google Classroom-nya atau di RPP kita ya, seperti itu untuk sumber belajarnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang akan saya share tentang video pembelajaran. Saya ulas sedikit tentang video pembelajaran, Bapak Ibu. Oke, mohon maaf tadi sinyalnya kurang bersahabat. Jadi tampilan di itu videonya kurang jelas ya Bapak Ibu. Kita akan lihat kalau kita misalkan Bapak Ibu
ingin membuat video pembelajaran sendiri ya. Nah, bagaimana cara merancangnya? Ya, kita bisa membuat video pembelajaran, kemudian kita unggah ke portal Rumah Belajar ya Bapak Ibu. Ini yang pertama yaitu sumber belajar ya. Kita akan saya ulas sedikit tentang sumber belajar. Sumber belajar digital di sini dapat berupa teks, gambar, foto atau video, kemudian audio, kemudian video kan multimedia ya, seperti yang ditunjukkan tadi ada audio di dalam sumber belajar. Nah, sumber belajar itu dapat digunakan dengan berbagai macam tujuan ya. Yang pertama, memperkenalkan sesuatu topik pembelajaran. Kemudian tujuan yang lain yaitu untuk stimulus dalam kelompok diskusi atau seluruh kelas ya, bisa untuk satu kelompok diskusi atau bahkan seluruh kelas untuk stimulus dalam pembelajaran. Kemudian untuk memfasilitasi ya, itu tujuannya. Kemudian caranya bagaimana? Bisa dengan demonstrasi, kemudian sebagai alternatif media belajar yang berbeda yang kita gunakan sehari-hari ya Bapak Ibu. Jadi ruang kelas kita, nah bisa kita gunakan alternatif media sumber belajar ini ya. Kemudian sebagai review kegiatan tambahan dan penugasan atau pengayaan. Itu manfaat dari tujuan dan cara menampilkan sumber belajar ya. Kemudian apa yang membedakan Suaranya putus-putus, Bu Supriyatni. Itu mic-nya mic-nya lagi mute, Bu. Oke. Kita bahas dari video pembelajaran. Video pembelajaran itu media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, maupun teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Dikutip dari Sepiriana dari pengembangan media video pembelajar video tahun 2007. Kemudian, apa manfaat video? Yang pertama untuk memotivasi, kemudian yang berikutnya adalah untuk menyampaikan informasi atau konsep atau prosedur ataupun fakta. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah menciptakan aktivitas belajar. Sampai mana tadi? Oke, selanjutnya. Ini saya ketutupin ini. Bentar. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari media pembelajaran. Apa sih fungsi dari media pembelajaran? Yang pertama, kenapa perlu menggunakan media pembelajaran ya? Karena media pembelajaran ini tentu banyak fungsinya. Yang pertama untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Kemudian untuk menyajikan pengalaman dan yang ketiganya yaitu memperbaiki motivasi dan perasaan. Kemudian formatnya apa saja dalam video pembelajaran? Ada talking head. Talking head ini seperti ini ya, seperti kalau di pangkat tengah ini
ada yang sudah melihat video pembelajaran yang saya buat begini. Dan ini ada beberapa video yang yang diambil dari sumber belajar tadi ya. Ada sains, matematika mantul, gambar matematika itu yang tampilan seperti itu namanya talking head. Kemudian ada formatnya berupa talk show. Ya, kalau seperti ini juga termasuk, cuma ini bentuknya talk show, kemudian ada bentuknya drama atau film atau sketsa, dan kemudian video pembelajaran dalam bentuk quiz atau game show. Kemudian dalam bentuk musik, kemudian bentuk yang lainnya yaitu bentuk tutorial, prosedur atau percobaan, dan yang terakhir ada video pembelajaran dalam bentuk dokumenter atau rekonstruksi ya. Seperti itu bentuknya ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau dokumenter ini orang menceritakan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke format video pembelajaran yang berikutnya yaitu di sumber belajar ya, rumah belajar juga ada yang berbentuk animasi ya, atau videografis atau karikatur. Nah, Bapak Ibu, kalau yang ini sahabat pelangi itu ada juga di TV edukasi ya Bapak Ibu, yang produk Pusdati juga yang kita bisa kita saksikan di sahabat pelangi ya, di TV edukasi. Kemudian ini juga ada model video model pembelajaran atau classroom teaching. Ini format-formatnya jadi bermacam-macam ya Bapak Ibu, bentuk video pembelajarannya. Kemudian bagaimana tahap-tahap mengembangkan video pembelajaran? Yang pertama ada analisis, kemudian berikutnya ada perancangan, produksi, kemudian ada post atau kontennya ya. Kemudian kita lihat analisis dulu ya Bapak Ibu. Analisis itu kita harus analisis kompetensi dasarnya atau KD-nya itu atau materinya dulu ya. Kira-kira materi apa yang akan dibuat dalam video pembelajaran tersebut. Kemudian analisis kebutuhan media, yaitu materi yang relevan untuk dikembangkan dalam format media, baik itu video maupun animasi ya. Nah, setelah dianalisis, kita rancang, kita identifikasi kira-kira topiknya, materinya apa ya. Kemudian penyusunan alur programnya atau jabaran materinya. Bisa kolaborasi, kemudian penulis, pengkaji media di sana ya berperan untuk dalam perancangan ini ya. Kemudian setelah dirancang, kemudian dikaji, disupervisi, kemudian baru diproduksi videonya. Kita produksi, kita buat, kemudian setelah dibuat yang terakhir itu ada editing ya. Setelah diproduksi terus diedit, preview, dan kemudian direvisi. Kemudian setelah dibuat di editing, terakhir adalah kontennya itu disosialisasikan ya. Bisa di-share ya untuk pembelajaran kita di kelas, atau kita share juga di misalkan di YouTube, di Facebook ya, atau di blog ya. Kemudian kita lanjut. Bagaimana memilih topik untuk yaitu esensial ya. Pilih topik-topik yang esensial, yang kira-kira perlu dan mendasar, kemudian krusial yang dianggap penting, kemudian atraktif ya, yang menciptakan kekuatan visual dan karakteristik medianya, kemudian menarik ya. Kemudian apa sih kelebihan dari video pembelajaran? Kelebihan dari media video ya. Yang pertama itu unsurnya. Iya, Wate. Bisa di mute, Bu. Yang pertama yaitu kelebihan yang pertama unsur audiovisual. Jadi ada suaranya, ada warnanya yang tentunya itu akan menarik ya bagi peserta didik. Kemudian yang kedua unsur gerak dan prosedur. Kemudian mengulang peristiwa atau adegan. Dengan adanya video itu bisa diulang-ulang kembali ya, diputar kembali. Kemudian memperlihatkan detail dengan video itu. Dan yang kelima yaitu meringkas waktu ya. Misalkan kita kalau dalam pembelajaran butuh waktu yang cukup lama, kalau dikemas dalam video itu bisa
Misalkan 5 menit bisa membahas yang cukup ya, singkat ya, seperti itu. Kemudian mencegah kejenuhan, ya dengan adanya video, maka siswa-siswi atau peserta didik itu akan meminimalisir kejenuhan mereka ya Bapak Ibu. Karena peserta didik itu, apalagi siswa SD ya, mereka itu cepat bosan gitu, seperti itu. Kemudian membangkitkan emosi ya. Dan yang terakhir yaitu memenuhi ragam gaya belajar. Pakem dalam pengembangan program video pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan audiens ya, atau nah kita lihat durasinya pendek, gaya bahasa percakapan, kemudian bicaranya harus tepat, kemudian gaya bahasanya tentunya harus menarik ya, dan apa namanya, simple ya, tepat pada sasarannya langsung. Kemudian berikutnya konten yang saya banget, artinya ini dibuat sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu ya, sesuai dengan karakter Bapak Ibu gurunya itu. Dan karakter yang terakhir adalah disesuaikan dengan jenis informasi dan gaya belajar siswa. Nah, mengapa durasinya pendek ya? Durasinya itu kalau video itu, kalau untuk siswa, terutama siswa SD itu ya, itu sekitar 3-6 menit ya. Artinya itu tidak lebih dari 10 menit. Karena berdasarkan survei ya Bapak Ibu, siswa itu daya konsentrasinya itu tidak bisa bertahan lama ya Bapak Ibu ya. Dan juga cepat bosan. Jadi untuk pembuatan video pembelajaran itu usahakan jangan lebih dari 10 menit seperti itu. Bagusnya 3-6 menit ya. Kemudian mengapa sih durasinya pendek? Karena kebutuhan itu beraneka. Kebutuhan akan aneka sumber belajar. Ini kenapa ini? Kemudian daya konsentrasinya ya, seperti tadi dijelaskan bahwa daya konsentrasi siswa itu sekitar kurang dari 10 menit atau 3-6 menit. Kemudian efektivitas konten dan format medianya multi-platform. Kemudian, nah sebelum membuat video ini harus ada GBIM, apa ya yang perlu dirancang, garis besar isi medianya dalam video pembelajaran, ada mata pelajarannya apa, di situ harus jelas ya. Kemudian sasarannya, misalkan siswa kelas 5 gitu, kelas berapa sasarannya, kemudian materinya apa, temanya apa, tujuannya apa, kemudian penulisnya siapa, harus jelas di situ ya. Kemudian yang dicantumkan dalam GBIM itu apa saja, ada indikator IPK-nya ya, indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi pokok dan sumbernya atau referensinya. Kemudian penyusunan JM ya, jabaran materinya, alur programnya. Ini ada, kita lihat. Mengingatkan Bu Supriyatni ya, waktunya mungkin kira-kira 5 menit lagi. Oke Bu, terima kasih. Ini JM ya, jabaran materinya dalam video pembelajaran, sama ya, ada mata pelajaran, kemudian sasarannya, kelas berapa gitu harus ada, dicantumkan dalam video pembelajaran, kemudian materinya juga dicantumkan dalam video pembelajaran, temanya apa, tujuannya, terus formatnya mau dalam bentuk apa, misalkan MP3 atau 3GP, MP4 atau 3GP gitu kan. Kemudian durasinya, kemudian penulisnya ya. Dalam JM ini ada jabaran materinya itu ada beberapa kolom yang harus diisi, yaitu IPK, terus kemudian materi pembelajaran, kemudian alurnya dan visualisasi. Ini sama ya. Nah, formatnya itu bisa dengan kolom visual, audio. Ini kalau format 2 kolom ya Bapak Ibu. Jadi dicantumkan visualnya apa saja, misalkan komposisi pengambilan gambar, videonya apa di dalam kolom visual. Kalau misalkan menampilkan foto atau video atau animasi ya, kita cantumkan dalam kolom visual, dan audio ya. Misalkan dalam audio itu bisa seperti narasinya
dialognya, kemudian musiknya, sound effect-nya kita letakkan di kolom audio. Nah, ini contoh yang 2 kolom ya Bapak Ibu. Nah, dalam tahapan rincian tahapan tips dan trik pembuatan video pembelajaran. Ini ada beberapa alurnya. Yang pertama mengembangkan naskah. Yang kedua praproduksi. Yang ketiga setelah praproduksi ada proses produksi. Dan yang terakhir adalah pasca produksi. Ini untuk praproduksi ya biasanya kalau misalkan melibatkan orang banyak ya berarti harus ada rapat dulu, kemudian pemilihan pemain harus dipilih siapa-siapa ya yang jadi pemain, kemudian ada survei lokasi, latihan, dan menyiapkan peralatan produksi itu sebelumnya. Kemudian pada saat produksi lakukan briefing, setting tempat, kemudian alatnya ya, audionya, kemudian cahayanya, setting cahaya, setting kamera itu perlu dipersiapkan atau memang perlu ditetapkan ya supaya hasilnya itu bagus ya Bapak Ibu dan layak untuk ditampilkan dalam pembelajaran. Kemudian proses pengambilan gambar juga penting ya. Itu aja ya Bapak Ibu ya karena keterbatasan waktunya. Nanti untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah dan kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Lingga. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Supriyatni, penjelasannya sudah sangat detail ya, paparannya juga lengkap. Selanjutnya kita akan masuk ke Mungkin ada materi. lagi minta materinya Bu. Halo? Ya Bapak Ibu, ada partisipan yang minta materinya mungkin bisa di-share Bu. Oke. Oh, ya, materi Pak ya. Iya pada Pak. setiap narasumber nanti boleh dibagikan link paparan materinya. Oke, saya share di sini ya. Ya, siap. Kita akan masuk ke materi ketiga ya, yang akan mengangkat pemanfaatan fitur sumber belajar untuk dijadikan kuis menggunakan website Edpuzzle. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Amiruddin. Kepada Bapak Amir, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu moderator atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin testing ya Ibu moderator. Siapa? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, guru hebat dari mana saja berada. Perkenalkan nama saya Amir Mabulang. Saya bertugas di SD Negeri 5 Masyuhi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Ya, pada kesempatan ini saya bersama sahabat rumah belajar yang lain dari daerah atau provinsi lain akan membagi secara gratis kepada Bapak Ibu terkait pemanfaatan rumah belajar. Ya Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah disaksikan bersama bahwa fitur-fitur dalam rumah belajar itu Bapak Ibu sangat kompleks sekali, Bapak Ibu, sangat mempermudah bagi guru untuk mengarahkan siswa dalam mengakses media-media pembelajaran yang tertera di dalam portal rumah belajar. Ya, di sini salah satunya bagaimana Bapak Ibu saya akan memberikan salah satu pemanfaatan dari sumber belajar, ya, pemanfaatan fitur sumber belajar untuk kuis Edpuzzle, Bapak Ibu. Jadi itu yang ada di media pembelajaran itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk kenyamanan belajar untuk para siswa, ya Bapak Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu. Salah satu sumber belajar di fitur rumah belajar itu menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Jadi semua konten untuk pembelajaran Bapak Ibu yang tersedia di rumah belajar itu sudah sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, emulasi, dan permainan. Nah, salah satu fitur yang nanti saya manfaatkan itu Bapak Ibu, kita memanfaatkan salah satu video, ya, kita hubungkan dengan Edpuzzle sehingga siswa itu saat menonton video pembelajaran, ya, dia sangat antusias sekali karena di situ ada tantangan, ya. Ada yang menyajikan videonya ada tantangan untuk ada kuis yang harus dijawab. Nah, kalau dia tidak menjawab kuis tersebut, maka dia tidak bisa melanjutkan menonton video tersebut.
Nah, di situ video berupa materi-materi yang sudah disediakan. Nah, di pertengahan video itu ada materi yang nanti disajikan. Ada apa pertanyaan yang disajikan. Nah, ya Bapak Ibu, di sini salah satunya adalah Edupatly. Jadi adalah salah satu website yang dapat membantu guru dalam memilih video, kemudian mengedit, memotong, merekam suara, dan menambahkan pertanyaan. Ya. Dengan Edupatly, kegiatan menonton video dapat lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif. Ya. Jadi kita langkah pertama Bapak Ibu, ini nanti kalau masih ada waktu nanti saya praktekkan cara penggunaannya. Langkah pertama Bapak Ibu harus mengunduh video pembelajaran dari situs sumber belajar dengan memilih jenjang, kelas, dan materi. Ya, misalnya Bapak Ibu mau mengajarkan pelajaran mata pelajaran apa, kemudian Bapak Ibu cari videonya di rumah belajar, ya. Di rumah belajar, situs sumber belajar, cari videonya terkait dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, pilih videonya, Bapak Ibu lalu unduh videonya. Nah, kemudian setelah diunduh, Bapak Ibu simpan aja di file Bapak Ibu, di laptop misalnya. Kemudian Bapak Ibu setelah mendownload video pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran. Selanjutnya masuk ke website Edupatly. Ya, bisa buka di Google saja Bapak Ibu. Lalu ketik di situ edupatly.com. Nah, kita muncul tampilannya Bapak Ibu. Seperti ini tampilannya. Nah, di sana ada sign up, ya, Bapak Ibu. Sign up di sana. Nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Google juga boleh. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu sign up, registrasi semua, di sini nanti ada pilihan Bapak Ibu. Ada pilihan Bapak Ibu sebagai guru berarti memilih ada yang tidak. Kalau tidak bisa ada Bapak Ibu memilih sebagai guru berarti ada yang tidak. Maaf Pak, izin memotong. Maaf Pak Amir, suaranya tidak jelas Pak Amir. Suaranya tidak jelas, terputus-putus. Pak Amir. Pak Amir. Ya, halo Bu. Suaranya kurang jelas Pak Amir. Suaranya kurang jelas ya? Amir Ya. coba lepas saja, nggak usah pakai mic, coba pakai suara biasa saja, dekatkan suaranya ke laptopnya aja. Karena suaranya putus-putus, nggak jelas Pak. Halo Pak. Halo Pak Amir. Suaranya tidak terdengar Pak, suaranya. Sinyalnya pula mungkin. Mungkin bisa jadi sinyal. Mungkin Bu, kalau Pak Amirnya pakai headset, dia nggak bisa pakai audio Oh iya betul. Jadi Oh, dia dia. harus pakai itu, pakai mic. Headsetnya. Ya. Boleh dites suaranya Pak Amir. Masih belum masuk. Udah penting hari. Halo ya. Sudah masuk Pak suaranya Pak, cuma agak kecil. Halo, Suaranya kecil. jelas. Iya, suaranya kecil Pak. Halo. Suaranya terdengar Pak Amir, tapi suaranya kecil. Didengar oleh kami kecil suaranya. Tanpa itu gimana? Coba dicabut itunya. Dicabut apa?
mic-nya. Kalau mic-nya dicabut, Pak, dilepas, pakai suara Bapak saja. Oh, pengaturan awalnya di mikrofon, Pak ya? Sekarang terdengar, tapi suaranya kecil, Pak. Halo. Kecil suaranya, Pak. Bapak Ibu yang lain bisa terdengar nggak suara Pak Amir? Tidak jelas. Tidak terdengar. Iya, tidak terdengar. Putus-putus jauh. Nah, sekarang masuk Pak Amir. Oh, bukan itu suara Pak Amir. Kembali seperti awal aja tadi Pak, biar putus-putus daripada nggak kedengaran sama sekali. Biar dipasang aja lagi mikrofonnya Pak Amir. Bapak Ibu yang lain harap bersabar ya sambil menunggu gangguan teknis dari Pak Amir. Barangkali langsung masuk sesi tanya Ya, jawab aja Bu. mungkin ada yang mau bertanya. Kita persilahkan terlebih dahulu. Izin Ibu moderator mohon disampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta untuk membantu kami dalam mengisi daftar hadir yang ada di room chat-nya karena kami butuh sekali daftar kehadiran Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Halo Bu. Nah, jelas Pak Amir. Ya, sebelum Pak Amir melanjutkan kembali pemaparannya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu hebat yang sudah join dalam webinar ini, kami meminta Bapak dan Ibu untuk mengisi link absen hadirnya yang sudah dibagikan di kolom chat, karena kegiatan kami ini akan kami laporkan dan harus dilampirkan dengan absen dari kegiatan webinarnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Amir. Silakan Pak Amir. Tadi suaranya saya dengar sudah jelas. Ya Bu, halo. Ya, jelas Pak. Sudah jelas. Oke, baik. Ya, ini suara saya di handphone. Nanti saya share screen lewat laptop aja Bu. Sip, kreatif Pak. Pak Amir, kreatif. Oke, baik. Bentar ya Bapak Ibu ya. Izin share screen Ibu moderator. Dipersilakan Pak. Oke. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah sudah di sini tadi, tapi karena suara saya agak gangguan, mohon izin Ibu moderator, saya sedikit saja kembali bukan dari awal sih, tapi dari pertengahan. Ya. Ini Bapak Ibu, sampai mana ya? Di sini. Ini Bapak Ibu masuk ke websitenya Edupasle, lalu Bapak Ibu registrasi di sana. Tidak kemungkinan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki email, maka mempermudah Bapak Ibu untuk masuk menggunakan email yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu setelah registrasi,
Bapak Ibu akan diarahkan ke akun emailnya. Nanti buka akun emailnya, nanti butuh konfirmasi. Kemudian setelah Bapak Ibu konfirmasi, nanti Bapak Ibu ada diminta untuk mengisi nama sekolah. Nah, Bapak Ibu mencari nama sekolah di sana, ya. Kemudian Bapak Ibu mengisinya nama sekolah sesuai dengan daerah tempat sekolahnya berada. Kemudian ADD skornya. Sebentar Bapak Ibu, saya kayaknya gangguan. Sebentar. Bentar ya. Oh ya, silakan Bapak Ibu bisa yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisinya terlebih dahulu, dan materi sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu bisa mendownloadnya yang punya saya. Ya Bapak Ibu, saya lanjut ya. Ya. Silakan Pak. Setelah sudah konfirmasi dan mengisi nama sekolah, nah, selanjutnya Bapak Ibu diarahkan ke dalam websitenya Edupasli seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di ya Bapak Ibu, ini tampilan dalam Edupasli yang Bapak Ibu sudah registrasi, sudah masuk. Bapak Ibu bisa perhatikan di sebelah kanan atas, di situ ada konten, kemudian ada gradebook, ada my class. Nah, my class ini Bapak Ibu nanti membuat kelas. Kelasnya ini nanti Bapak Ibu menambahkan siswa di sini atau siswa bisa ke dalam kelas ini. Nanti akan mengerjakan soal yang dibuat untuk video tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian di sebelah kanan ini, sebelah kiri Bapak Ibu, di sini ada kurikulum, ada di sini nanti fitur-fitur Bapak Ibu buat kelas akan muncul di sebelah kiri sini Bapak Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kita pilih. Ya. Bapak Ibu peserta mohon mic-nya di unmute, di mute. Ya, ini Bapak Ibu klik My Content untuk membuat video pembelajaran yang berisi soal-soal yang nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Setelah diklik akan tampilnya seperti ini, ya. Nanti selanjutnya Bapak Ibu klik ADD Content. Ya. Sini Bapak Ibu klik ADD Content. Nah, memasukkan video yang tadi sudah diunduh dari sumber belajar pada fitur rumah belajar tadi. Nah, Bapak Ibu, ini kita klik nanti akan minta video yang kita unduh tadi Bapak Ibu. Nah, kalau memang tidak ada materi video di materi pelajaran pada video di fitur rumah belajar, Bapak Ibu bisa memanfaatkan YouTube ya. YouTube. Nah, YouTube materinya tentang apa? Nanti Bapak Ibu copy paste linknya di sini. Copy paste linknya. Kemudian nanti secara otomatis videonya akan muncul di sini Bapak Ibu. Akan muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu di situ bisa edit. Setelah videonya sudah muncul, Bapak Ibu klik edit, klik videonya. Ada tanda di sini ada kotak kecil, Bapak Ibu centang, ya. Lalu kemudian edit. Nah, pada saat edit itu Bapak Ibu, di situ Bapak Ibu sudah mulai membuat soal. Jadi beberapa menit selama saat video itu berjalan, Bapak Ibu bisa memilih di bagian mana yang harus memasukkan soal. Misalnya videonya tentang menjelaskan tentang penjumlahan, ya. Pas ada soal materi tentang penjumlahan, Bapak Ibu di situ bisa klik soalnya dalam bentuk apa. Nah, silakan masukkan soal, kemudian lanjut lagi. Jadi ada hal menantang ya buat siswa itu mengerjakan soal di dalam video tersebut. Maaf, Ibu moderator, ada suara itu ya? Ya. Bapak Ibu yang berikut, klik cut bila Anda ingin memotong adegan di video
dan klik question untuk menambahkan pertanyaan di tengah-tengah adegan. Ya, Bapak Ibu, seperti ini tampilannya. Misalnya saya mau membuat membuat pertanyaan. Nah, saat videonya jalan, Bapak Ibu, ini videonya kita play, kita klik akan play jalan. Nah, saat materinya jalan menerangkan tentang materi dalam video itu, Bapak Ibu, di sini ada pilihan-pilihan pertanyaan, ya. Ada multiple choice atau berupa pilihan ganda. Kemudian ada open ended atau pertanyaan yang panjang, jawaban yang panjang. Kemudian ada note ini Bapak Ibu bisa memasukkan tambahan penjelasan terkait penjelasan tambahan terkait materi tersebut. Jadi bisa tambahkan di note. Jadi saat siswa menonton video tersebut, dia akan tertantang. Wah, ada pertanyaan. Saya harus menjawab pertanyaan baru bisa lanjut ke penjelasan yang berikut. Nah, Bapak Ibu kalau sudah setelah membuat pertanyaannya, Bapak Ibu klik finish, ya, klik finish. Nah, setelah klik finish, Bapak Ibu bisa mengarahkan untuk siswa mengerjakan, ya, mengerjakan video visual yang ada di video tersebut. Nah, di klik nama kelasnya, Bapak Ibu, nama kelas yang sudah buat, misalnya saya kelas 4, misalnya sudah klik. Selanjutnya di setting tanggal mulainya dan tanggal berakhirnya, termasuk jam yang ditetapkan untuk pengisian soal, save, kemudian klik asing. Bapak Ibu ini klik asing, kalau sudah selesai diedit semua, ya, maka siswa diarahkan untuk mengerjakan video yang sudah berisi soal-soal yang dibuat. Nah, kemudian bagaimana siswa bisa masuk ke kelas? Ya, itu ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa share kode kelas. Nah, itu ada dua, bersifat umum dan bersifat khusus. Kalau bersifat umum itu biasanya digunakan untuk menganalisis sesuatu secara cepat begitu. Jadi ada yang join secara umum tapi namanya tidak muncul, ya. Namanya berupa avatar gitu muncul, tidak ada nama yang sebenarnya. Itu tanpa registrasi, cuma masuk lewat kode. Kemudian cara yang kedua, registrasi. Nah, itu siswa masuk menggunakan kode tetapi registrasi. Itu secara khusus, ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk siswa kalau mau join atau masuk, dia harus registrasi, klik I am student, ya. I am student, kemudian progres raport murid bisa dilihat juga Bapak Ibu. Jadi siswa sudah kerja soalnya, Bapak Ibu, kita bisa memantau, bisa melihat bahwa yang dia kerjakan itu benar berapa, salah berapa. Kalau memang jawabannya itu pilihan ganda, berarti otomatis nilainya sudah muncul. Kalau jawabannya itu berupa jawaban panjang atau jawaban singkat, itu nanti bisa kita sesuaikan nilainya, disesuaikan dengan jawabannya. Kalau benar semua ya bisa kita taruh misalnya 100, atau misalnya ini kurang benar jawabannya, kita bisa kurangi misalnya dapat 80 atau 90. Otomatis terekam juga dalam daftar nilai. Jadi nilai siswa itu secara otomatis terekam semua, akan muncul di atas berupa file Excel yang bisa kita unduh. Nah, kita bisa lihat. Ya Bapak Ibu, itu sekedar saya share materinya. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk masuk ke akunnya Bapak Ibu ya. Ibu moderator, mohon waktunya sebentar ya Bapak Ibu. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Izin share lagi ya Ibu moderator. Siap. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa login. Ya Bapak Ibu, ini kita pilih ya guru atau sebagai siswa ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya akun, ya tinggal langsung login saja. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada video yang di dalam, dan video ini sudah ada pertanyaannya di dalam Bapak Ibu. Nah, pertanyaan itu sudah bisa saya share kepada siswa, dan siswa sudah bisa mengerjakan. Nah, di samping kiri ini Bapak Ibu, ini muncul nama sekolah saya. Kemudian my content ini artinya konten video yang sudah saya buat ya akan muncul di sini. Ya. Saya praktekkan misalnya kita akan mengambil video dari
sumber belajar. Misalnya Bapak Ibu, ini saya sudah masuk ke dalam fitur rumah belajar Bapak Ibu, soal dalam fitur rumah belajar. Nah, misalnya yang saya mau ambil adalah video yang ini. Ini video milik, ini saya klik Bapak Ibu. Ini videonya Pak Budi Santoso dari SMP Buru Selatan ini. SMP berapa ini dari Buru Selatan Provinsi Maluku. Ini materinya tentang matematika. Ya Bapak Ibu, ini kita klik yang titik 3 di sebelah kanan bawah video ini Bapak Ibu, kita klik lalu kita download. Ya, kita klik download, maka otomatis akan jalan ya. Akan terunduh Bapak Ibu, akan tersimpan. Atau di bagian bawahnya sini juga ada fitur untuk downloadnya Bapak Ibu. Download sebanyak 185 kali. Ya Bapak Ibu, setelah kita download Bapak Ibu, kita masuk di fitur websitenya Edpasle Bapak Ibu. Nah, sampai di sini kita masukkan konten. Ini kita ada di konten, Bapak Ibu. Kita ada di konten di sini. Lalu kita upload video. Upload video. Nanti video yang tadi kita akan masukkan, ya Bapak Ibu. Ini sudah saya masukkan videonya. Nah, ini Bapak Ibu videonya tadi. Ya. Ini videonya tadi Bapak Ibu sudah masuk, ya. Ini saya bisa lewati aja supaya bagaimana cara membuat soalnya. Ya, ini Bapak Ibu diklik kotak segi 4 di sebelah sudut kanan bawah video yang kita akan edit. Nah, kemudian kita assign ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita mau mengarahkan untuk siswa mengerjakan video tersebut, mengerjakan soal di video tersebut. Nah, ini karena saya belum membuat soalnya di sini Bapak Ibu. Maaf. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya edit. Ya. Ini Bapak Ibu, di atas sini ada pilihan-pilihan. Misalnya videonya mau saya cut sebagian, atau saya mau potong sebagian. Ini tinggal kita pilih lalu kita cut di sini aja Bapak Ibu. Di sini ada berupa tambahan suara kita start recording Bapak Ibu, maka suara kita akan ditambahkan dalam video tersebut. Nah, di sini saya akan membuat pertanyaan. Nah, klik question ya Bapak Ibu, question di sini. Nanti di sini ada muncul ada multiple choice, ada open ended dan not. Nah, di sini Bapak Ibu kita jalankan videonya. Ya. Saat videonya sedang berjalan, kita akan perhatikan ada materi-materi yang disampaikan, kemudian kita buat pertanyaannya. Ya, misalnya saya lewati sedikit. Ya, di sini Bapak Ibu. Ini suaranya tidak terdengar ya? Tidak, Pak. Sebentar. Saya searchkan ulang ya, biar ada suaranya gitu. Masih ingat Ya, sudah. tentang bilangan bulat? Coba, manakah yang lebih besar? Sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, atau 8.421? Bagus. Bilangan 8.421 lebih besar daripada Marilah kita bahas 8.300 penjelasan bilangan bulat terlebih dahulu. Biasanya di sini saya pause ya. Sini saya pause. Lalu di sini saya akan masukkan animasi berupa pertanyaan. kepingan setengah lingkaran hijau dan kepingan setengah Lalu di sini lingkaran. saya masukkan pertanyaan dengan jawaban yang panjang. Ya, misalnya di sini 8.000. Yang selanjutnya akan kita sebut dengan kepingan hijau dan 8.398 mana yang paling besar?
kepingan kuning. Satu kepingan hijau mewakili bilangan positif 1. Sedangkan Nah, ini Bapak Ibu, kemudian kita satu save. kepingan kuning mewakili bilangan negatif 1. 10. Kemudian continue untuk dia lagi. Oke, sekarang Lagi videonya, kita lagi. akan belajar. Yuk, kita bermain belahan bilangan bulat. Oke, sahabat, sebelum kita Untuk pembuatan soalnya, saya ke kelas saja, Bapak Ibu. Ini kalau sudah selesai, Bapak Ibu finish. bilangan berapa yang menunjukkan kepingan berikut ini. Kita masuk ke kelas, lalu kita arahkan siswa untuk mengerjakan. Ya Bapak Ibu, ini kelas yang sudah saya buat. Misalnya ada kelas menunjukkan bilangan positif 5 atau 5. Ada Kalau yang ini bilangan berapa, sahabat? Keren. Jawabannya adalah negatif. Habis foto be, kirim WA. ya, ini misalnya di sini saya mencontohkan mengerjakan yang sudah saya buat nih. Nah, ini ada siswa yang sudah kerjakan. Di sini kita bisa melihat hasil kerja siswa Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul pertanyaan. Apa judul materi tersebut? Nah, kita akan menjawab di sini, ya Bapak Ibu, menjawab. Kemudian kita continue lagi, gitu, dan seterusnya sampai selesai video terkait dengan video pembelajaran yang kita berikan. Ya, mengingat waktu Bapak Ibu, mungkin saya akhiri dulu untuk penjelasan materinya seperti itu. Nanti baru kita diskusikan lagi di sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Pak Amir. Penjelasannya mengenai materi pemanfaatan sumber belajar untuk kuis menggunakan Edpuzzle sudah disampaikan dengan sangat baik dan sangat jelas. Sebelumnya mengingatkan kembali karena kita sudah di akhir acara, pada Bapak Ibu yang belum mengisi absen silahkan isi absen yang sudah diisikan linknya di kolom chat. Dan juga untuk materi yang disampaikan tadi oleh Bu Supriyatni juga sudah dibagikan di kolom chat linknya. Mungkin menyusul nanti materi dari Pak Amir dan dari Bu Polinma. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya kepada narasumber terkait dengan materi. Kami berikan kesempatan, boleh langsung menghidupkan mic-nya atau silakan chat di kolom chat. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, akan saya sampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Pak Moce? Halo Pak Moce, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak. Ya. Berarti sangat jelas semua Ibu moderator. Sehingga para peserta barangkali dapat menyerap semua materi dengan baik, puji syukur. Alhamdulillah. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah portal Rumah Belajar, merupakan portal yang menyediakan fitur utama dan fitur pendukung yang juga diikuti dengan sumber belajar lainnya yang terhubung dengan portal Rumah Belajar yang dapat diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian video pembelajaran merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat. Melangkah membuat video pembelajaran bisa dari analisis, perancangan, produksi, postproduksi, sampai menjadi sebuah konten. Kemudian sumber belajar dapat dijadikan sebagai kuis dengan menggunakan bantuan website Edpuzzle. Manfaatnya guru dapat melihat statistik siswa dan berapa lama siswa menonton video pembelajaran.
serta guru dapat mengukur daya serap yang sudah diterima siswa. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, itulah kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah menyampaikan materi dan berbagi dengan peserta di sini. Kemudian juga kepada seluruh Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menerima paparan materi dari 3 narasumber kita hari ini. Saya akhiri, jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Ibu Lingga. Ya. Foto dulu Bu bersama untuk hidupkan kameranya. Oke, lupa saya. Untung diingatkan. Hidupkan kameranya dulu. Kepada Bapak dan Ibu minta kameranya. Kesediaannya untuk menghidupkan kameranya, kita foto bersama. Foto bersama untuk dokumentasi kami Bapak dan Ibu. Oke, Ibu Istiqomah, Ibu Mega, Pak Imron, Bu Misna, Pak Suparto. Kita pose gaya tangannya Bu Parina, Ibu Yendri Hartati, Bapak Hapisah, kemudian Pak Suparto. Siap ya? Ibu Istiqomah. Ini yang di tampilan pertama ini sudah semuanya buka, Bu Misna, Pak Yandri, Pak Faris. Kita mulai ya. Gaya Faris. Salam rumah belajar dulu. Pak Faris, Pak Suparto. Bukan salam rumah belajar. Pak Faris. Ini ya. Kita salam rumah belajar. Pak Amiruddin, dihidupkan kameranya. Pak Amiruddin yang satunya boleh lift, Pak. Ibu Lingga ya, ambil foto ya? Oke, saya ambil foto ya. Kamera saya sudah nyala, Bu. Yang di atasnya. Oh iya. Di bawah lagi. Bentar. Oh iya. Ya, adalah 2. Oke, mulai. Salam rumah belajar, Cis. Untuk yang halaman kedua. Halaman kedua, salam rumah belajar. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya hadir dalam webinar kali ini. Masih ada tambahan dari ini? Bapak Ibu narasumber? Halo? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam webinar-webinar yang lainnya. Masih ada beberapa seri webinar. Saya sedikit, Bun. Oke, Bu Ya, Bun. Iya. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih Bunda yang udah hadir juga Bapak, sehingga seluruh guru dan peserta didik di Nusantara boleh memperoleh seperti apa yang sudah kita peroleh hari ini terkait dengan pembelajaran dan terkait dengan rumah belajar. Demikian kami sampaikan, mohon maaf jikalau ada kesalahan kata-kata dari kami sebagai narasumber. Terima kasih, saya kembalikan Bunda. Terima kasih Bunda Olin. Pak Amir, ada lagi yang mau disampaikan? Pak Amir, Bu Supriyatni? Sementara pas Bu, pas. Pas ya, Bu Supriyatni? Pas. Baiklah, kita Amir, tutup. Ya. Pak Amir, tolong dicek dulu apakah sudah berapa peserta yang isi absensi. Oh iya. Partisipan ini... kita ada 38, dikurang 4 berarti 34. Seharusnya ada 34 yang peserta keluar masuk juga, Bu. Ya, keluar masuk juga. Ya, sudah ada yang live itu berapa. Ya, Bapak Ibu yang baru masuk mungkin yang belum sempat mengisi absensi kehadiran, mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. 33 masuk. Sudah 33, tapi saya juga belum isi Pak Amir. Oh, iya. Belum absen. 33. Berarti sudah isi semua mungkin ya. Lagi satu lagi ya. Ada di kolom chat Bapak Ibu, silakan diklik.
Oh, berarti Iya, Ibu saya silakan juga, dulu. tapi Untuk materi bisa kita sudah share semua, Di Mas. grup sudah. bisa caranya di copy Bapak Saya Ibu. sudah share materi di Linknya di copy, dipastekan di. Bapak Ibu, materinya sudah ada di kolom chat, Bapak Ibu bisa di-download. Nanti kalau ada yang kurang jelas terkait pemanfaatan website Edupasli, Bapak Ibu bisa saling kontak-kontak lah. Di sini juga ada apa namanya, pakarnya Ibu Linggawati yang lebih menguasainya. Sama-sama belajar, Pak. Ya, itulah ya Bapak dan Ibu, silakan yang membutuhkan materinya itu sudah dibagikan oleh ketiga narasumbernya di kolom chat. Itu bisa diunduh, bisa di-copy di web browsernya ya linknya. Jadi demikianlah kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya hadir. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Effendi. Terima Sama-sama. kasih. Kapsek Pak Nurdin, Ibu Kapsek, Ibu Nur Hayati, terima kasih atas kesediaannya, Ibu Elin, Bapak Ibu semua, terima kasih. Salam rumah belajar. semuanya. Dari mana itu Maluku? Anda Bu. Dari Maluku. Maluku yang banyak ini Bu. Oh, Maluku ya. Dari Salam banyak dari ini Bu. kami dari Bangka Belitung, Pak. Oh, salam buat Bangka Belitung ya. Bangka Iya. Belitung. Sehat selalu. Salam untuk Iya, Pak iya, Nurdin. Pak. Malukunya banyak ini dulu semuanya Pak Amir Bu, anak buah semua ini Bu. Bu Hayati juga itu. Muridnya Pak Amir semua ini Bu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Iya, Kami dari silakan. Maluku mengucapkan Terima kasih. Yo, Sukses sama-sama. Maluku, terima kasih. Yo, Teman-teman sama-sama. Bapak Ibu dari Bangka Belitung, terima Bapak kasih. pengawas dari Sama-sama. Bangka juga, terima kasih. Bapak Ibu yang dari Sumsel Amir. juga ada beberapa orang, terima kasih. Ibu Yati Pak Kemil, dari Mas Sohi. apa kabar Pak Kemil? Oke, Mil. Ya, Pak Kemil siap. Sukses guru penggeraknya, siap, sukses. Ditunggu kolaborasi berikutnya ya Bapak dan Ibu. Nah, Khusus Bapak Amir. Iya, Kita bagikan buat teman-teman guru di Maluku. iya, boleh, siap boleh. Pak Nurdin. baik Bapak dan Ibu izin live ya saya ya. Ya Bu, silakan Bu, saya izin live ya. Iya Jam Pak, satu terima kasih nanti Pak. Mohon hadir ya. Saya juga ada sesi narasumber juga jam 1 nanti Bunda. Pak Amir. Kalau ada waktu silakan hadir. Nanti saya bagikan linknya Iya. di grup kita. Saya juga jam 1 ada jadwal nih. Oh, sama berarti Ibu Nina. Iya nih. Izin live Terima kasih ya. Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan di grup Ya. kecil. Ya, izin. Oke, izin live ya. Ya, makasih Bapak. Silakan. Iya, terima kasih. Pak Iqbal, terima kasih untuk room Zoom-nya. Kami sudah selesai. Ibu Chen, terima kasih. Ibu Chen Rawia.